حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran adab. Kita akan masuk ke soal jawab di muka surat 50. Qala al-muallifu hafizahullahu taala ad-darsus salis, pelajaran yang ketiga, muraja'atu adabit thariq, mengkaji ulang adab-adab di jalan. As-su'alul awal, hal tu'dzil marina fit thariq, apakah engkau mengganggu orang-orang yang melintas di jalanan? Ya. Aywala ana la udzil marina fit thariq. Artinya apa? Ya, saya tidak mengganggu orang-orang yang berjalan di jalanan atau orang-orang yang melintas di jalanan. Apa contohnya mengganggu orang yang melintas di jalanan tuh, ya? Apa? Contohnya mengganggu macam apa? Berbuat apa? Ya? Menghalang pakai apa? Iya, kalau begal tengah jalan, oh, menghalang orang, betul. Apalagi contohnya? Paling batu ke lori-lori, oh, kasihan, iya. Apalagi contoh mengganggu? Nah, contoh mengganggu tuh macam mana mengganggu tuh? Misalkan apa? Menculik. Oh, advance ya. Apa? Iya, buang sampah, buang kulit pisang, ini bahaya ya. Letak paku-paku, itu jahat. Mungkin orangnya kerja di apa namanya itu, di bengkel tayar, ini cari rezeki dengan cara yang haram. Oh, itu hebat sangat ini Mbak Kereta. Dan seterusnya, banyak cara. Hmm? Ya, itu termasuk mengganggu. Gimana pula curi kereta? Taib. Yang kedua, hal tarjumu bil hijarati ila thariq. Apakah engkau melemparkan bebatuan ke jalanan? Ya. Ana la arjumu bil hijarati ila thariq. Apa artinya? Ya. Intinya adalah apa? Jangan sampai membuat gangguan. Mungkin batu atau mungkin apa, sampah-sampah dimasukkan dalam plastik kemudian dilempar di jalanan. Nah, itu tidak baik. Itu akan mengganggu. Apalagi yang busuk-busuk dan sebagainya. Termasuk juga apa? Membuang sisa-sisa minyak engine. Nah, itu bahaya. Orang boleh tergelincir, kereta pun boleh tergelincir, nanti masuk longkang dan seterusnya. Kasihan. Ini membahayakan orang lain, ya. Apa? Iya, membuat orang-orang jatuh dan sebagainya. Yang ketiga, hal tusallimu ala man laqita fit thariq. Apakah engkau mengucapkan salam pada orang yang engkau jumpai di jalanan? Ya. Ya, ana usallimu ala man laqitu fit thariq, artinya apa? Artinya apa? Iya, saya mengucapkan salam pada orang yang saya jumpai di jalanan. Baik. Kemudian yang keempat, hal tata'allaku bisayyaratil marrati fit thariq. Apakah engkau bergantung-gantung di kereta-kereta yang lewat di jalan? Ya. Alhamdulillah. Iya, saya tidak bergantung-gantung. Ya, tidak bergayut di
kereta-kereta yang lewat di jalan. Kalau di sini mungkin jarang ya, kalau di Yaman sering atau di Indonesia itu sering ya karena jalannya banyak yang rusak, kereta jalannya lambat terutama kalau apa lori-lori yang membawa tebu. Wah, anak-anak banyak yang bergantung-gantung lalu apa mencuri tebu-tebu itu. Baik. Nah, itu semua adalah keharaman dan membahayakan. Kemudian yang berikutnya, hal tamshi fi tariqis sayyarat. Apakah engkau berjalan di lintasan kereta, jalan kereta ya? Mm-mm. Amsi aula amsi. Ewa. Analah amsi fi tariqis sayyarat. Artinya apa? Tidak, saya tidak apa? La amsi, tidak apa? Makan, minum, tidur. Apa amsi? Apa arti amsi? Apa arti amsi? Iya, berjalan. Apa tadi lanjutkan? Fi tariq, apa arti tariq? Iya. As-sayyarat, apa arti sayyarat? Iya, saya tidak berjalan di jalanan kereta. Berarti kalau mau melintas macam mana? Kalau mau menyeberang di mana? Iya di traffic light-nya di bagian kalau Indonesia bilang apa zebra cross. Tempat perlintasan para pejalan kaki atau lewat apa jembatannya yang di atas itu dan seterusnya. Intinya apa? Jangan mengganggu orang lain juga jangan sampai mengganggu kita. Yang berikutnya hal tamshi bina'lin wahidah. Apakah engkau berjalan dengan satu alas kaki? Artinya apa? Iya. Saya tidak berjalan dengan apa? Iya, satu alas kaki. Berarti gimana? Caranya gimana? Iya, pakai dua-duanya atau iya lepas dua-duanya seperti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya mada tasnau idang qata'at na'luka wa anta tamshi. Apa yang engkau perbuat jika sandalmu itu putus dalam keadaan engkau berjalan? Buat apa? Ibrahim buat apa kalau selipernya putus? Wah, lebih senang ya campak beli baru. Nggak apa, kalau janji ada duit. Cara yang lain apa? Lepas dua-dua. Tapi jangan asal campak. Letakkan di mana? Tempat sampah kalau kalau sudah tidak diguna lagi atau apa? Pakai apa? Bagaimana? Iya, diperbaiki. Mungkin apa? Ada cara-cara masih mungkin untuk diperbaiki. Alhamdulillah. Baik, kemudian yang terakhir di sini, kaifa tamshi idza uqimatis shalah. Bagaimana engkau berjalan jika sholat sudah diiqamatkan? Ya. Iya, berjalan dengan tenang. Siapa yang menjawab dengan bahasa Arab ya? Ewa amsi buhudu, ewa dan seterusnya. Insya Allah semuanya sama jawabannya. Kita masuk ke pembahasan yang baru. Masuk ke muka surat 51. Qala hafizahullah taala adar surabi adabul halqah. Adab di halqah di majelis. Majelis dikatakan halqah karena di masa lalu biasanya apa membentuk seperti lingkaran atau setengah lingkaran dan sebagainya. Tayyib. Ana la amuddu rijli fi halqatil ilim. Saya tidak menghulurkan, tidak menjulurkan kaki saya di majelis ilmu. Ya, ini bagian dari adab-adab hatta di kalangan di zaman para muhaddisin di masa lampau. Termasuk dari adab adalah kita tidak menyodorkan kaki kita ke teman yang lain atau ke cikgunya, ke gurunya dan sebagainya, tapi duduk bersila yang baik.
Tayyib. Disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Ada seorang pemuda yang dia kasar, dia tidak beradab. Nah, kemudian dia hadir di majelis ilmu, kemudian seorang syekh dia menegur dia karena dia kakinya lurus ke depan. Seakan-akan apa? Seakan-akan menunjukkan telapak kakinya sambil duduk ke gurunya itu. Maka gurunya menegur, ini bukan adab yang baik. Ternyata anak ini tak terima, dia marah-marah. Ketika pulang dia mengatakan, wahai ayah, tadi syekh itu menegur saya, ini kan kaki saya, kenapa dia menyibuk mengurusi kaki saya? Itu bahasa kasarnya begitu. Dia menyuruh kaki saya jangan dihulurkan ke depan. Maka si ayah mengatakan, wahai anakku, aku tahu engkau itu memang susah diatur. Maka sengaja saya kirim ke syekh itu agar apa pelajaranmu itu ada sanatnya. Jadi ayahnya sendiri pengen anaknya biar tahu adab yang baik. Bukan seperti di beberapa tempat, begitu ayahnya diberi kabar malah ayahnya akhirnya marah-marah ke cikgunya. Padahal cikgunya mengajar yang baik-baik, mengajar adab yang betul. Tapi malah ayahnya marah-marah, lapor ke polis. Ya kalau gurunya salah ya memang harus disalahkan. Tapi selama yang diajarkan betul, mestinya ayahnya membantu guru saling bekerja sama untuk memperbaiki anak tersebut. Anak itu asalnya tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa anak tuh? Iya, ibu dan ayahnya. Nah, ketika diserahkan ke orang lain, mestinya pandai bersyukur ke orang lain. Nah, saling membantu untuk memperbaiki anak-anaknya itu. Bukan fanatik kepada anaknya. Kemudian yang kedua, anala umazihu wala adhaku fi halqatil ilim. Saya tidak bercanda dan tidak tertawa, tidak gelak di majelis ilmu. Ini bagian dari adab untuk menjaga ketenangan. Bukan berarti sama sekali tidak boleh bercanda, tapi ya Pak, majelis ilmu ini majelis dari guru tersebut. Biarkan guru yang memimpin, waktunya bercanda, bercanda sedikit. Waktunya gurunya membuat cerita yang lucu ya, buat cerita yang lucu yang baik. Sudah gelak duluan. Sebagaimana terkadang Rasulullah SAW membuat cerita, kemudian apa? Ada orang Badui yang menimpali, lalu Rasulullah tertawa, yang lain pun ikut. Nah, secukupnya. Tanpa apa? Membuat kegaduhan dan kebisingan. Ini semua adalah untuk menjaga ketenangan majelis ilmu. Tayyib. Makanya tatkala ada suara bising-bising di majelis, maka Imam Malik menggunakan keumuman firman Allah Ta'ala, apa itu, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian meninggikan suara kalian melebihi suara Nabi. Kata beliau, walaupun sekarang Nabi tidak ada, tetapi kita sekarang di majelis penyampaian hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biarkan hadis Nabi itu yang mendominasi, bukan suara kebisingan. Disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, di majelisnya Imam Abdurrahman bin Mahdi, gurunya Imam Ahmad, ada seorang murid yang bercanda, membuat apa itu lawak sendiri-sendiri, kemudian tertawa dan seterusnya. Padahal gurunya belum memberikan kesempatan untuk itu. Akhirnya ditegur oleh Imam Abdurrahman bin Mahdi, kenapa engkau tertawa di majelis ilmu? Maka murid itu, namanya murid kan kadang dia hafalannya banyak, mengatakan Allahu alladzi adhaka wa abka. Wow, pakai dalil. Allah yang membuat tertawa atau menangis. Jadi ini Allah yang membuat, jangan salahkan saya, cikgu. Maka Ibnu Mahdi mengatakan, kalau begitu engkau coba menangis sekarang. Wah, langsung diam dia. Ternyata tak jadi menangis. Mampu tertawa tapi tidak mampu menangis. Intinya apa di sini? Majelis ilmu adalah majelis yang wajib dihormati, tidak untuk bermain-main dan seterusnya. Bermain nanti setelah selesai majelisnya. Termasuk juga apa? Bukan baling-baling kertas, main-main dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang yang main bukan hanya anak-anak. Dulu waktu di Yaman dulu yang apa istilahnya menggoda anak bukan anak-anak, malah orang besar. Orang yang sangat besar, tapi ya bukan syekhnya, main-main lempar kertas, baling-baling kertas. Sementara tugas anak adalah apa?
membantu syekh untuk nyarikan buku dengan cepat dan sebagainya. Tapi ya namanya kadang orang ingin bermain, cuma mainnya bukan pada waktu yang tepat, main di majelis majelis ilmu. Disebutkan oleh Syekh Ahmad Asyami, guru akidah di Damas dulu, di zaman Syekh Mukbil, ada anak-anak yang main lempar-lempar kertas yang sudah digulung-gulung tuh jadi macam apa itu, memang boleh untuk dibalingkan ke orang. Tahu-tahu di belakang ada yang lapor, wahai Syekh, ini si Fulan melempar kertas ke kepala saya. Orang pada tengok siapa itu. Ternyata apa? Ternyata tak ada satupun orang yang kena kepalanya, tapi jinnya kena lempar. Nah, kita tak tahu, mungkin di belakang kita ada saudara-saudara dari kalangan jin yang ikut mengaji. Kita asal lempar, ternyata kena dia, dan seterusnya. Nah, di zaman Syekh Mukbil, jinnya langsung bicara. Cerita seperti itu ke Syekh Mukbil. Nah, di zaman sekarang, tahu-tahu ada yang bicara, nanti semuanya takut. Intinya adalah menjaga ketenangan di majelis ilmu. Kita masuk ke takwim. Tayyib. Yang pertama, hal tamuddu rijlaika fi halqatil ilim. Apakah engkau menjulurkan kedua kakimu di majelis ilmu? Ayat apa itu? Rijli satu kaki. Ini rijlai. Apa artinya? Di Iya, jangan baca halakoh, tapi halkoh. Halakoh itu apa? Halakoh itu adalah jamak taksir dari halik, yaitu apa? Pencukur rambut. Ini bukan majelis cukur rambut, tapi halkoh. Tayyib. Yang kedua, hal tadhaku fi halqatil ilim. Hal tadhaku fi halqatil ilim, apakah engkau tertawa di majelis ilmu? Ya. Apa artinya? Dalam ya majelis ilmu. Ilmu untuk diamalkan, tadi cakap tidak berarti ya jangan dilakukan, kecuali ketika memang apa? Ada cerita-cerita lucu dari gurunya. Yang ketiga, kaifa tajlisu fi halqatil ilim. Bagaimana engkau duduk di majelis ilmu, ya? Iya, duduk dengan apa? Mutarabbian, yaitu duduk bersila. Boleh duduk bersimpuh seperti iftiras atau tawarruk, tapi itu letih kalau lama. Kalau untuk duduk lama, maka apa? Nabi biasanya dengan apa? Dengan cara tarobuk, yaitu duduk bersila, itu lebih santai. Ada jawaban lain? Iya, duduknya apa? Dengan tenang dan seterusnya. Insya Allah ada beberapa cara. Yang penting menjaga adab-adab di majelis ilmu. Thayyib ilahuna wallahu a'lam. Ada dulu yang suka